Kue kacang yang menghubungkan hati di rumah kecil di pinggiran kota. Ada keluarga yang terdiri dari Bapak Joko, Ibu Siti, dan dua anaknya, Rina 17 tahun dan Adit 12 tahun. Kehidupan mereka sederhana. Bapak Joko bekerja sebagai supir angkutan umum. Ibu Siti menjual kue kacang di pasar, tapi penuh tawa dan cinta. Namun, semenjak Rina masuk SMA, dia mulai merasa malu dengan keluarga dia. Temannya-temannya punya orang tua yang bekerja di kantor, punya rumah besar, dan HP baru. Seringkali, dia menyuruh Adit jangan menyebut dia kakak di sekolah. Dan ketika Ibu Siti mau antar kue ke sekolahnya, dia selalu malu dan menyuruhnya pulang cepat. Suatu hari, Bapak Joko sakit dan tidak bisa bekerja. Uang keluarga jadi kurang, dan Ibu Siti harus bekerja lebih giat menjual kue. Malam itu, Rina melihat Ibu Siti duduk di teras, memijat punggung yang pegal sambil membuat adonan kue. "Bu, kenapa tidak istirahat saja?" Tanyanya pelan, "Kalau istirahat, besok tidak ada yang dijual." "Nak," jawab Ibu Siti dengan senyum, "kamu tahu tidak, kue ini selalu aku buat dengan cinta. Semoga yang makan jadi senang dan sehat. Begitu juga dengan kamu dan Adit. Aku selalu jaga dengan cinta, walau tidak bisa memberi yang mahal." Rina menangis. Dia menyadari betapa egoisnya dia. Esok pagi, dia bangun pagi dan membantu Ibu Siti menjual kue di pasar. Ketika temannya tiba-tiba datang ke pasar dan melihatnya, Rina tidak lagi malu. Dia bahkan memperkenalkan Ibu Siti dengan bangga. "Ini ibuku yang bikin kue kacang terenak di kota," ucapnya. Setiap hari sesudahnya, Rina dan Adit selalu membantu Ibu Siti menjual kue. Bahkan, mereka bikin ide baru, membungkus kue dengan kertas cantik dan menuliskan pesan kebahagiaan di atasnya. Penjualan kue jadi makin banyak, dan keluarga mereka jadi lebih erat. Bapak Joko juga sembuh dan mulai bekerja lagi. Tapi sekarang, mereka semua tahu bahwa yang paling penting bukan harta, tapi saling menyayangi. Setelah beberapa bulan, penjualan kue kacang mereka makin meroket. Bahkan, ada pedagang dari kota tengah yang mau membelinya secara rutin. Rina pun mulai membuat akun sosial media untuk mempromosikan kue mereka. Dia memfoto kue yang dibungkus cantik, menuliskan cerita di baliknya, dan cepat saja banyak orang yang tertarik. Suatu hari, ada undangan dari panitia acara kemerdekaan di kota untuk mereka memamerkan dan menjual kue. Ibu Siti ragu. Dia takut tidak bisa menyediakan banyak kue dan takut malu di depan banyak orang. Tapi Rina dan Adit mendukungnya. "Bu, ini kesempatan bagus. Biar lebih banyak orang tahu kuemu yang enak," ucap Adit. Mereka bekerja sama semalaman untuk membuat adonan kue. Bapak Joko membantu membakar, Rina membungkus. Adit menuliskan pesan kebahagiaan di setiap kemasan. Pagi harinya, mereka pergi ke lokasi. Acara dengan gerobak kue yang sudah dipasang hiasan warna merah putih. Di acara itu, banyak orang yang berdatangan ke gerobaknya. Beberapa malah bertanya tentang cerita di balik kue kacang itu. Rina ceritakan tentang keluarga mereka, tentang bagaimana kue itu dibuat dengan cinta, dan bagaimana dia pernah malu, tapi sekarang bangga dengan orang tuanya. Banyak orang terharu, dan salah satunya adalah kepala sekolah Rina yang kebetulan ada di sana. "Kamu sangat bangga dengan keluargamu, Rina. Itu yang paling berharga," ucap kepala sekolahnya, lalu memesan 50 bungkus kue untuk diberikan ke guru-guru di sekolah. Malam hari, ketika mereka pulang, mereka menghitung uang yang didapat. Itu lebih banyak dari penjualan selama seminggu. Tapi yang paling penting, mereka merasa lebih erat lagi. Ibu Siti memeluk kedua anaknya. "Terima kasih sudah membuat ibumu berani keluar dari zona nyaman. Kue ini bukan cuma makanan, tapi bukti bahwa cinta keluarga bisa mengubah segalanya." Setahun kemudian, mereka berhasil membuka toko kecil di pinggiran pasar dengan nama Kue Kacang Cinta. Di dinding toko, ada foto keluarga mereka yang sedang membuat kue bersama. Setiap hari, Rina masih menuliskan pesan kebahagiaan di kemasan kue. Dan setiap pesan selalu diawali dengan kata yang sama. Keluarga adalah harta yang tak ternilai. Nikmati setiap momen bersamanya.